Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali neng channel Diki Perdana. Channel wong Indonesia sing ana ning Taiwan. Kian lho. Beberapa hari ini aku ndelok neng TikTok. Di situ ada seorang wanita, mbak-mbak TKW. Dia bekerja di panti jompo. Terus mengok-mengok. Dia berteriak. Intinya berteriak lah. Entah stres, entah bukan stres ya. Bukan stres gila loh ya. Bukan stres gila. Dia itu stres ya mumet. Terus menurut komentar yang ada di bawah bahwa mbak ini merasa stres dan tertekan karena keluarganya sing neng Indonesia selalu menekan dia. Dan itu aneh. Aneh kenapa? Itu aneh. Seorang wanita, wong wedok, sing notabene adalah tulang rusuk. Dia sudah bekerja jauh dari negaranya, jauh dari keluarganya. Kok sih ditekan oleh keluarganya? Kan aneh. Harusnya keluarganya ya malu toh. Dia itu lo perempuan. Tapi memang banyak sejak ya kita gak usah malu diakui, itu banyak yang seperti itu. Mbak-mbak TKW itu sing ya gak mbak-mbak semua, kebanyakan TKI Indonesia sing neng luar negeri itu akan banyak yang seperti itu. Seperti itu maksudnya yaitu keluarganya sing neng omah itu merasa koyok sing neng luar negeri itu jadi mesin ATM. Jaluk entah itu adiknya, ibunya, suaminya atau istrinya. Kan lucu dong. Dia itu bisa membantu perekonomian, kerja neng luar negeri atau keluarga. Apa dipikir mereka itu kita juga ya, kita ya tenaga kerja ini neng luar negeri golek duit apa karek nyita? Karena aneh. Lek spesifik neng mbak itu, dia keluarganya meminta duit. Mau yo mikir sing neng omah itu lho. Neng kene iku mbak-mbak itu yo kerja kesel. Kok duit mau jaluk bisa enake. Apa mana ya kita nggak tahu ya. Lek tahu bahwa mbak itu wis bersuami. Ya bojone iku tekmu neng ndi? Kayak iso mikir ta, gak ngesakne. Keluarga bojomu itu di sini itu kerja berat. Pengen ngerti ya. Tak kasih tahu. Wong kerja neng pantai jompo itu. Wong siji itu bisa menghandle 10 orang tua jompo. Sing BAB wae gak bisa sendiri. Bayang no. Ya dia mendapat gaji banyak, ya. Kanggone kalian sing neng omah itu banyak gajinya. Tapi apa kalian ngerti bagaimana mereka bekerja? Kalian sing neng omah mau mikir lah. Mbak iku ya, sing neng pantai jompo, itu kerjaannya apa? Ngedusi, ngasih makan, nyeboi. Itu dari pagi sampai malam loh. Kok kalian sing neng omah apa-apa njaluk duit neng dekne, apa-apa njaluk duit neng dekne, apa-apa njaluk duit neng dekne. Apa dari teller, Bang? Uteke lho. Dipikirlah. Kasihan.
mereka itu bekerja ya niate ben iso ngumpulne duit di masa depan keluargane, ben besok mereka nggak susah, ke depannya mereka bisa hidup lebih baik. Terus sing neng omah seenaknya aja ngomong, hah? Seenaknya wae minta duit. Kalian mikir lah gajimu kan 15 juta. 15 juta mau masuk gak cukup mau gini mau gini. Mereka itu di sini juga butuh makan. Mereka itu juga butuh keperluan yang lain. Ya seharusnya yang malu itu kalian sing di rumah. Kasianlah manusia, jiwa manusianya dipakai. Kalian itu masih manusia. Ya lah. Lek manusia ya sih dipakai. Ojo sok gampang nembak bahwa mereka yang di luar negeri itu duit akeh kudu kirim akeh. Apa kalian nggak mikir nek suatu saat yang nggak diduga kita itu sakit, kita itu perlu ke rumah sakit, kita butuh biaya. Kalian tahu pengeluaran kita di sini seperti apa, hidup normal di sini seperti apa, pengeluarannya seperti apa? Kan enggak. Yang kalian pikir hanyalah bahwa gaji yang di sini itu di 15 10 juta, 15 juta. Dan kalian menghitungnya dengan standar di Indonesia. Bahwa lek 1 bulan wae sendirian digemakan hidup biaya duit 2 juta, 3 juta cukup. Tapi kalian nggak mikir. Di sini kita itu juga butuh hidup dan standar hidup kita harganya ya standar hidup orang Taiwan. Harga-harga di Taiwan. Jadi pikir hal yang seperti itu tuh dipikirlah. Jangan seenak-enaknya seolah-olah kalian selalu berhak meminta. Di samping itu ya, tolong ini menjadi bahan pertimbangan kalian sing di rumah itu. Ketika keluarganya kalian jauh bekerja di luar negeri, tolonglah ketika menghubungi mereka itu jangan hanya melulu soal uang. Manusiakanlah juga mereka. Ketika ada waktu, sing omah telepon. Jangan hanya berharap bahwa sing di luar negeri itu telepon kalian. Kalian sing di rumah itu sesekali telepon, tanya kabarnya bagaimana, kesehatannya seperti apa, agar yang di luar negeri ini merasa juga punya keluarga. Ketika dia yang di luar negeri ini sudah tertekan karena pekerjaan, nek kalian menelpon mereka itu bisa merasa punya keluarga. Ketika mereka curhat tentang masalahnya di sini, yo kalian dengarkan. Dan mereka itu lebih kuat, lebih bersemangat. Tidak hanya ketika kalian butuh duit, kalian telepon. Kalian butuh duit, kalian telepon. Ketika nggak butuh duit, kalian nggak pernah telepon. Dan harus yang di sini, yang di luar negeri, yang telepon kalian yang di Indonesia. Apa kalian nggak kasihan? Tolonglah, hargai mereka juga sebagai manusia. Jangan jadikan mereka hanya sebatas penghasil uang. Sekarang, nek kita akan berpikir, ketika sudah dipush, ditekan terus seperti itu, ketika sudah mencapai titik batasnya, yang jelas mereka akan berontak. Dan berontak itu ya macam-macam. Jadi jangan salahkan ketika ada orang berbuat yang macam-macam kepada keluarganya. Contoh, taruhlah seorang Mbak TKW meninggalkan suaminya, minta cerai. Jangan kalian hanya menyalahkan si mbak ini bahwa oh iya sudah punya uang jadi suaminya dibuang. Jangan kalian hanya menganggap dari sisi itu. Coba kalian cari tahu apa yang telah dilakukan suaminya. Banyak yang seperti itu. Tapi selama ini kalian yang di Indonesia
selalu beranggapan bahwa ketika ada seorang wanita yang bekerja di luar negeri, setelah bekerja di luar negeri terus mereka minta cerai, kalian selalu berpikir bahwa oh iya, sudah di luar negeri, sudah punya duit, suaminya dibuang. Tapi kalian sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya, apa yang dilakukan suaminya. Kalian nggak pernah berpikir itu. Coba sesekali ketika ada berita yang seperti itu bahwa ada seorang TKW yang meminta cerai, kalian cari tahu latar belakangnya, kenapa dia bisa sampai meminta cerai. Kalian lihat apa yang dilakukan suaminya ketika istrinya bekerja di luar negeri, apa yang dilakukan suaminya di Indonesia. Atau ketika ada seorang anak seseorang yang ketika di luar negeri sudah tidak memberi kabar kepada keluarganya setelah sekian lama. Kalian jangan hanya menyalahkan orang itu. Kalian cari tahu apa yang telah dilakukan keluarganya, apa yang diperbuat keluarganya. Karena kadang stereotip dari masyarakat Indonesia, Indonesia yang memiliki masyarakat Indonesia kebanyakan akan berpikir bahwa ketika perempuan di luar negeri ketika mereka bisa mencari duit sendiri dan punya duit sendiri, mereka akan meninggalkan suaminya. Yang kalian tidak pikirkan adalah, yang kalian tidak ketahui adalah kenapa dia sampai berbuat seperti itu. Kalian hanya menganggap, oh iya, dia di luar negeri ketemu orang lain, ketemu laki-laki lain yang lebih punya duit dari suaminya, makanya suaminya dibuang. Nah iya, memang dia ketemu dengan laki-laki lain mungkin. Si laki-laki ini lebih baik dari suaminya mungkin. Tapi yang harus kalian tahu adalah apa yang dilakukan suaminya ini. Apa yang telah dilakukan suaminya ini. Karena banyak, dan saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, bahwa si suami dari si mbak-mbak ini ketika mereka di rumah, ya nggak semua tapi banyak, itu yang kerjanya ya hanya kesono kesini minta duit, ngapain. Ini pernah ada satu cerita, ada seorang suami di Indonesia yang istrinya ada di Hong Kong, dengan gampangnya dia menghabiskan duit istrinya untuk bermain judi. Kalau kalian sebagai mbak ini, apa yang akan kalian lakukan dengan suami yang seperti itu? Jadi buanglah, buat apa memelihara parasit. Makanya untuk kalian yang ada di Indonesia, yang memiliki istri bekerja di luar negeri, memiliki suami bekerja di luar negeri, ingat baik-baik, hargai mereka, perlakukan mereka dengan baik, hargai mereka sebagai manusia, dan atur keuangan yang di rumah secara baik-baik. Mereka itu bekerja di luar negeri untuk anak-anak kalian, bukan untuk kalian habiskan dengan seenaknya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Dan semoga yang terpenting untuk kalian yang berada di Indonesia, hargai orang lain, hargai keluarga kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.